Coba bayangkan, bagaimana baiknya Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Harapan Indah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga saja salat maghrib kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Salawat beriring salam, mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakkan perjuangannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, izinkan malam hari ini kita melanjutkan bedah buku kita, buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan. Sebelumnya kita sudah berbicara banyak. Pertemuan terakhir kita sudah bicara 3 pola hidup yang utama yang bisa menarik keberuntungan dan keberkahan, yaitu yang pertama pola pikir, pola hati, dan pola kerja. Kupasan terakhir tentang pola pikir. Pola pikir yang dapat menarik keberuntungan dan keberkahan ada 4. Yang pertama adalah orientasi hidup harus akhirat. Sudah selesai. Jadi mutlak seluruh aspek kehidupan kita orientasi harus akhirat. Bapak bisa bayangkan kalau semua dengan orientasi dunia. Contoh, bagaimana jadinya seorang dokter orientasinya dunia? Doanya kurang lebih apa? Karena kuliah dokter mahal, maka ketika jadi dokter ingin pasiennya banyak. Lalu kalau begitu, kalau biar pasiennya banyak, doanya apa? Biar banyak orang sakit. Kalau sakit bagaimana? Biar cepat sembuh apa lama sembuhnya? Masya Allah, ngeri nggak? Ngeri. Bagaimana lembaga pendidikan orientasinya dunia? Bisa bayangkan juga. Anak-anak dipungut dengan mahal, makin dia sulit, makin disediakan bimbingan dan sebagainya. Intinya, setiap aspek kehidupan tanpa orientasi akhirat berbahaya. Karena itu mutlak orientasi hidup utama harus akhirat. Kemarin dengan segala kelebihannya, ketika orientasi akhirat maka dunia ngikut. Tapi sebaliknya ketika orientasi dunia, dunia menjauh. Ini sudah kemarin. Lalu masuk ke pola pikir kedua, itu berpikir positif. Nah ini belum, malam hari ini kita akan coba mengupas pola hidup yang bisa menarik keberuntungan dan keberkahan. Diantaranya di samping orientasinya harus akhirat adalah pola pikir kita harus selalu positif. Nah, karena antara
fikir dan hati kerjasama, nggak bisa berdiri sendiri. Dan saya mencoba mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Maka saya mencoba, walaupun dalam kupasan tadi pola fikir dan pola hati agak berbeda, tetapi dalam konteks ini saya menyamakan atau menyatukan pola fikir dengan berpikir positif, berpikir dan berhati positif atau husnudzon. Jadi artinya setelah kita orientasinya jelas akhirat, yang kedua, hidup harus senantiasa husnudzon billah. Nggak bisa ditawar, husnudzon billah. Nah, bagaimana aplikasi husnudzon billah dalam konteks motivasi yang kita kupas malam hari ini? Saya akan mencoba, nanti di buku saya Bapak akan temukan itu, husnudzon atau berpikir dan berhati positif, kurang lebih maknanya begini. Husnudzon atau berpikir dan berhati positif sejatinya adalah usaha seseorang, kita semua, dalam mengisi ruang-ruang hati kita dan pikiran kita dengan muatan yang positif. Hatinya positif, pikirannya juga positif. Atau dengan kata lain, husnudzon atau berpikir dan berhati positif adalah usaha kita untuk menciptakan penilaian-penilaian yang positif dari apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Yang kita lihat dilihat positif, yang kita alami dilihat positif. Kurang lebih itu mananya. Jadi kita mengisi dalam relung hati dan pikiran kita nilai-nilai positif. Terhadap apa yang menimpa kita, kita sikapi dengan penilaian-penilaian positif. Karena hakikatnya seluruh yang Allah takdirkan kepada kita awalnya netral. Cek ya, kita lihat sini. Oke, lihat. Di buku saya di halaman 68. Yang punya bukunya nanti bisa dilihat. Ada itu ya. Jadi sudah digambarkan di sana. Di halaman 68. Nah, ini contoh kayak gini. Ada semua. Ini kan saya cuma mencoba mengurai. Kalau Bapak melihat gambar seperti ini netral. Bapak boleh mengatakan tangkai itu penuh dengan duri. Walau ada bunga, berarti Bapak fokus ke duri. Boleh dong Bapak melihat begini, pihak lain, tangkai itu penuh dengan kembang, walau ada duri. Fokusnya apa? Kembang. Oke, pahami dengan baik. Corona datang kepada kita netral. Ada yang mengatakan, wah gara-gara corona saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada nggak kurang lebih dengan ada corona? Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah dengan ada corona saya hafal 30 juz. Sudah ada tuh kemarin testimoni anak SMA. 30 juz dihafal waktu corona setahun kurang. Alhamdulillah tahajud saya semakin panjang sekarang karena di rumah. Alhamdulillah Ramadan kemarin saya bisa buka bersama dengan keluarga. Artinya coronanya netral dong. Yang menyikapi positif dan negatif siapa? Kita. Oke, sekarang kasih contoh ekstrim ya. Bapak bangun tidur, keluar buka pintu rumah, di depan maaf ada kotoran sapi 1 truk. Bapak bisa bilang sialan pagi-pagi dikasih tai sapi, boleh nggak? Boleh nggak? Alhamdulillah. Oh alhamdulillah kotoran sapi bisa dipupuk nih. Sedekahkan aja ke Pak Rahmat tuh untuk memupuk durian di pesantren, boleh nggak? Boleh. Kalau gitu kotoran sapi netral. Corona netral. Sakit yang menimpa kita awalnya apa? Netral. Yang menyikapi siapa? Yang menilai positif negatif siapa sekarang? Kita. Bisa diterima di sini? Oke, contoh lain ya, biar kita agak gampang. Jadi di sini tergantung kita mau yang fokusnya kepada kebaikan. Ada kebaikan, ada sih sedikit, biasalah. Sakit sih memang, tapi alhamdulillah jadi dekat dengan Allah. Gak enaknya ada, tapi banyak enaknya. Gitu ya, kurang lebih. Baik. Kalau Bapak melihat seperti ini kan kalau nggak usah debat secara bahasa. Kalau di seminar suka debat setengah isi. Iya betul, ini kan tengah-tengah. Kalau fokusnya ke bawah isi nih. Kalau sekarang fokusnya ke atas gimana? Setengah kosong. Hidup ini begitu aja. Bapak lagi fokus kemana? Kalau sekarang saya dan Bapak fokus ke bahan syukur nikmat walaupun ada corona, alhamdulillah walaupun ada corona saya masih sehat, masih bisa ibadah, masih bisa makan. Orientasinya itu setengah isi setengah kosong. Isi kosongnya cuma ada corona gitu kan, nggak geraknya kurang bebas kan gitu ya. Tapi kalau fokusnya Bapak sekarang ke sini, wah gara-gara corona nggak bisa kerja lagi,
Jarang ketemu temen, nggak bisa belanja, terus mikir ke sini. Berarti Bapak lagi fokus apa? Setengah kosong. Saya tidak mengarahkan Bapak kemana. Sekarang Bapak tahu dulu kondisi netral. Nanti baru setelah dengan mempelajari, Bapak akan tahu bahwa orientasi kita harus positif. Banyak kan di antara anak-anak muda yang ingin usaha ketemu saya, kok belum usaha? Nggak ada modal Ustaz. Saya tanya, kamu tamatan apa? Sarjana. Sarjana modal bukan? Modal nggak kira-kira? Modal. Bisa ngomong? Modal. Punya temen? Modal. Terus bisa ngetik? Punya laptop, searching dan sebagainya? Modal nggak? Modal. Berarti fokusnya yang salah, bukan nggak punya modal. Fokusnya yang nggak punya. Apa kalau tanya nggak punya modal? Nggak punya uang. Uang hanya bagian dari modal. Ada nggak kira-kira orang nggak punya uang tapi punya jaringan, punya ilmu sehingga bisa bisnis? Banyak. Jadi kalau begitu, ini yang ditata, yang ada dalam hati, relung hati kita dan pikiran kita, bukan yang di luar. Ya, ini menariknya. Makanya orang-orang yang selalu berpikir positif, sukses hidupnya, dunia dan akhirat. Bahkan dia sakit sepanjang hidup pun tetap masuk surga karena positif. Surga memang mahal kabar baiknya kan, tapi bisa dibeli oleh orang yang sakit dengan kesabarannya. Surga mahal tapi bisa dibeli oleh orang miskin dengan kesabarannya. Coba indah banget kalau kita berpikir dan berhati positif. Baik, ini penting di awal Bapak, karena saya akan merombak mindset kita, sehingga kalau udah punya pikiran positif, apapun sampai di kita positif. Orang lempar negatif sampai kita positif. Tidak percaya? Ada Bapak keluar dari sini ada yang maki-maki Bapak, yang maki-maki kan dia netral sifatnya. Alhamdulillah dia maki-maki mengurangi dosa saya. Alhamdulillah dia maki-maki melatih kesabaran saya. Subhanallah. Baik, kita lihat sini. Bapak boleh dong mengatakan tinggal 10 menit lagi. Boleh juga mengatakan masih 10 menit lagi. Ada orang mau kerja. Suatu hari saya keluar dari sebuah kantor BUMN. Berdiri seseorang di situ. Begitu ketemu saya, ternyata lagi lamun. Kaget dia. Assalamualaikum Pak. Oh, Pak Ustadz gitu kan. Tahu-tahu ngomong apa? Pak, 5 tahun lagi saya pensiun. Loh, pensiun masih kurang 5 tahun, menderitanya sudah sekarang. Karena pikir kalau udah pensiun udah nggak geraknya nggak cepat. Kenapa nggak dibalik? Masih 5 tahun lagi. Saya bisa produktif, saya bisa berkarya, saya bisa nambah ilmu. Kenapa? Seringkali kan kayak kajian kurang 5 menit kemas-kemas gitu kan. Padahal bisa jadi hidayah turunnya 5 menit terakhir. Masih 5 menit lagi saya akan teruskan dengarkan. Siapa tahu yang 5 menit itu hidayah datang kepada saya. Bapak mau di PHK, Bapak kerja tetap baik. Masih 1 hari saya di sini, saya tunjukkan bahwa bisa berubah pikiran atasan kita. Wah, mau di PHK udah santai-santai. Artinya apa? Ya tinggal sehari kerja di sini, nyantai aja lah. Ya, gitu kan? Boleh. Gimana? Intinya harus memunculkan pikiran positif. Baik, sekarang masuk ke hadis pertama. Hadis yang sangat populer, hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku senantiasa mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan pula yang mengikutinya. Demikian pula jika ia berprasangka buruk, maka keburukan pula yang mengikutinya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, atau Tabrani. Coba bayangkan, bagaimana baiknya Allah kepada kita. Allah ngikuti prasangka hamba. Kalau kita berprasangka baik, dikasih baik. Dia prasangka mampu, dikasih mampu. Prasangka, insya Allah ada jalan keluar, dikasih jalan keluar. Yang terjadi apa? Kebanyakan kita berprasangka buruk, mati, hilangkah saya, matilah dia. Jadi bukan yang lain, kita yang menentukan itu. Hadis ini sangat populer tapi tidak mudah diamalkan, karena itu berulang-ulang kita sampaikan. Agar apa? Kalau sudah tertanam dalam jiwa positif, pikiran hati positif, tindakannya positif. Nah, lihat sini. Husnudzon bila kalimatnya sangat tinggi. Saya mencoba persamaan bahasa Indonesia, nggak ada. Ternyata kumpulan jamaah orang yang berhusnudzon bila, insya Allah yang berhusnudzon bila berhati positif, berpikir positif, bersikap positif,
berkata positif, bertindak positif. Omongannya positif, tindakannya negatif, nggak sinkron. Orang yang husnudzon billah karena dia sudah yakin kepada Allah, maka seluruhnya positif. Pikirannya positif, hatinya positif, kata-katanya juga positif gitu kan. Enak aja didengar. Tindakannya Pak positif. Kalau sudah semua positif, hidupnya apa? Positif, ngikuti. Ya, oke. Nah, kalau kita mencoba belajar dari alam, keselarasan alam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan alam raya ini, Allah juga menciptakan yang disebut hukum-hukum alam. Contoh, sepengetahuan Bapak kita SD atau SMP belajar, hukum sunnahnya alam, air, itu mencari tempat yang rendah apa tempat yang tinggi? Rendah. Ada mahasiswa komplain, bisa Pak naik tempat tinggi tuh di Purwakarta ada. Di mana Mas? Air mancur. Naik ke atas. Saya tanya setelah naik di atas turun nggak air? Turun, ya tetap aja gitu. Itu pertanyaan usil namanya. Sunatullah nggak bisa dirubah itu. Ada juga yang hukum alam yang disebut gravitasi. Jadi kalau dalam teori hukum alam ada gravitasi, yaitu satu benda akan menarik benda yang lain. Kalau saya jatuhkan, tuh. Kenapa ini jatuh? Ada dua faktor. Faktor pertama selepas. Faktor kedua ada gravitasi. Sukses kita begitu ahli. Sukses kita dibangun dua faktor. Faktor kelihatan dan faktor tidak kelihatan. Apa faktor yang kelihatan? Kerja keras, pelatihan persatrik, mempengaruhi orang tidak terasa dengan kata-katanya, kelihatan semua. Tapi ada satu loh, faktor tidak kelihatan. Apa? Keyakinan kita kepada Allah, husnudon kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Jadinya apa yang harus dibangun? Dua dong. Sebagian orang sibuk di sana memperbaiki faktor kelihatan, tapi tidak memperbaiki faktor tidak kelihatan. Yang bagus gimana? Dua-duanya. Kerjanya keras, tahajudnya luar biasa, hatinya begitu husnudonnya kepada Allah. Jadi harus seimbang, nggak bisa. Jadi itu yang disebut law of attraction, yaitu manusia dalam hubungan tadi gravitasi adalah alam, dalam hubungan manusia disebut law of attraction, hukum tarik menarik. Itu apa? Manusia menarik apa yang sering dipikirkan atau disangkakan, meskipun tidak menginginkan. Jadi suatu peristiwa terjadi, sadar atau tidak sadar, atas undangan sendiri. Perhatikan kalau nggak percaya. Hati-hati yang punya rumah tangga mau awet sampai di surga ya, artinya di dunia bersama, di surga bersama. Apa yang terjadi perselisihan yang sering menjadi selama saya menerima konsultasi? Orang yang berpisah biasanya waktu berselisih langsung ngomong, kalau begini kita cerai. Sedikit duduk, kalau begini cerai. 100 kali ngomong cerai, insya Allah cerai. Kalau Bapak sedikit-sedikit sulit saya memang hidupnya, saya memang nggak bakatan apa-apa, nggak bakatan dari dulu saya. Semakin sering Bapak mengatakan saya tidak bakatan apa aja, maka makin Bapak nggak jelas. Coba dirubah sekarang. Insya Allah ini yang akan saya bakati. Saya memang nggak punya bakat, tapi saya akan membakati yang sekarang saya kerjakan. Dibakati, ditekuni. Coba katakan, benar sih corona nggak tahu, tapi insya Allah ada jalan keluar. Insya Allah kalau kasih rezeki, insya Allah nanti juga ketemu jalannya. Katakan itu terus menerus gitu kan. Jadi jangan, wah kapan corona berhenti nih, mati kita kalau nggak berhenti. Kira-kira gimana? Sering ngomong gitu, kira-kira gimana? Mati langkahnya, mati rezekinya. Karena apa? Allah sesuai dengan prasangka. Jadi apa yang sering diungkap ketarik sama kita, maka sering-seringlah berkata, insya Allah anak saya soleh. Maka jangan sedih sedikit, mau jadi apa kamu? Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa? Udah doakan aja, anak saya tetap soleh. Oke, ini jadi kalau dalam alam raya disebut gravitasi, satu benda tarik benda yang lain. Dalam diri kita ada yang disebut law of attraction, tarik menarik. Itu manusia menarik apa yang sering dipikirkan, baik disadari atau tidak disadari. Maka ketika pikiran kita negatif, langsung ganti. Wah anak saya ini kacau nih, jangan, insya Allah nanti saatnya dia baik, gitu. Langsung, jadi jangan pernah berpikir negatif gitu. Wah kalau jam segini belum laku, bagaimana laku? Enggak, insya Allah lah masih waktu. Enggak sekarang, nanti juga laku. Enggak sekarang, besok didobel sama Allah rezekinya. Terus saja berpikir positif, husnudon kepada Allah. Baik, coba perhatikan. Ini sudah sering ya, dulu waktu masih di depan pernah saya sampaikan konteks yang berbeda. Coba Bapak sekarang berhati dan berpikir positif. Ya.
berhati, berpikir dan berkata positif, Bapak mengatakan damai ya hidup ini. Kira-kira di hati gimana? Enak nggak? Terus ngaji ini enak, bahagia ya ngaji ya. Enak nggak? Sejuk, cinta, merdu, sehat. Pagi-pagi alhamdulillah sejuk ya pagi ini, enak loh. Damai ya pagi ini. Walaupun sebetulnya nggak damai, nanti diajarin bagaimana cara. Tapi nggak damai, kami lagi berantem gitu kan. Lagi menuju damai saya hari ini. Menuju ditambah dalam proses kan gini. Alhamdulillah ekonomi saya baik. Baik apaan lagi susah gitu kan. Ditambah dalam proses menuju baik ekonomi saya. Dalam proses kayak Bapak pesen GoFood, makanannya belum sampai walaupun udah lapar kan tenang. Kenapa? Dalam perjalanan. Bayangkan dalam perjalanan menuju damai, menuju sukses, menuju bahagia, menuju istiqomah dalam sholat malamnya. Terus katakan itu damai. Sekarang saya balik. Kalau Bapak bangun tidur, mikir dan berkata seperti ini. Bete ya hari ini, enak nggak? Ayo sekarang ngomong. Bete ya hari ini, enak nggak di hati? Oh enggak, langsung enggak. Maaf ya, kacau bener nih. Enak nggak ngomong gitu? Nggak enak. Brengsek di jalan gitu kan, apalagi sakit hati, bosan, sedih, malas ya hari ini kita ya, ngapa-ngapain juga malas ya, nelponin teman, kamu malas nggak? Kira-kira gimana itu? Enak nggak di hati? Nggak sama sekali. Kenapa? Kita lagi menarik hal yang negatif. Oke, saya teruskan. Ini jadi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan prasangka hamba. Kalau gitu tugas kita Pak, berprasangka baik. Sudah, nggak ada lagi. Oke. Nah, hadis yang kedua. Menarik ini. Makanya saya nggak mengatakan harus dikawin ya antara berpikir dan berhati positif. Walaupun di buku dipisah, tapi kali ini saya gabung. Ana indadani abdi bi fa indona bi khairon falul khairo. Fala tadhannu billahi illa khaira. Itu saking sayangnya Allah kepada kita. Aku menuruti prasangka hamba terhadapku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan. Maka jangan berprasangka terhadap Allah kecuali apa? Kebaikan. Allah sempurna. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang diciptakan oleh sia-sia. Coba antum mikir apa yang paling ekstrim yang menurut kita nggak ada manfaatnya. Pak, tapi sakit nggak enak. Ya. Nah kalau Bapak sakit nggak enak, kalau Bapak nggak sakit, dokter rumah sakit bubar dong. Hujan nggak enak Pak, banjir. Petani kita yang kemarin nungguin air dengan turun hujan bahagia. Orang-orang yang pelihara ikan dengan turunnya hujan bahagia. Nggak ada. Setiap yang Allah ciptakan baik untuk makhluknya. Tinggal kitanya ini. Jadi air sebetulnya netral awal mulai penyikapan kita yang ini. Jadi yang ditanam sama kita satu, zonnya baik kepada Allah Maha sempurna. Jangan berprasangka terhadap Allah kecuali apa? Kebaikan. Ini yang perlu dibangun sekarang. Kan kita banyak di mata kita sebelum belajar, ini kan banyak nggak baik. Gagal kata kita, dagangnya nggak laku kata kita, buruk kata kita kan. Kemudian apa lagi? Padahal itu baik semuanya. Coba lihat sini. Saya memilih gambar corona yang senyum ya, biar agak tidak terlalu serem lah gitu. Berkaitan dengan corona tadi, jangan berprasangka kepada Allah kecuali baik. Terus sekarang ada corona gitu kan. Apa yang dibangun agar kita tetap bisa melihat corona adalah baik. Yang dibangun sikap positif. Sekali lagi, kerjasama pikiran hati kita menyikapi yang ditakdirkan Allah pasti baik. Contoh, ada nggak dai Indonesia atau dunia yang bisa menyuruh orang lain sekarang pakai hijab seluruhnya? Ada yang sanggup? Nggak, dengan corona orang pakai hijab nggak? Pakai tutup ini nggak sekarang? Betul? Oke. Ada nggak dai yang bisa menyeluruh orang untuk rajin berwudu, rajin bersih sekarang? Bahkan yang kafir pun rajin cuci tangan. Ada nggak yang sanggup menyuruh? Nggak ada. Sekarang? Ya. Betul? Oke. Sekarang lebih tinggi lagi. Kebetulan saya kemarin belum lama kontak duta besar yang di Jerman. Saya tanya langsung, Pak Duta Besar, betul nggak di Jerman sekarang adzan dikumandangkan keras? Iya. Di Belgia, iya, sebelumnya adzan nggak boleh keluar. Sekarang tulisan-tulisan Quran itu banyak di halte ditulis setelah ada corona. Artinya apa? Dai mana bisa menyuruh orang-orang Barat, Eropa sana mengizinkan adzan
Yang terjadi sekarang dia malah kepengen adzan dibacakan terus menerus, dia nggak tahu bahwa ada waktunya. Artinya apa? Corona kalau gitu baik nggak? Baik. Oke. Siapa yang bisa menyetop sekarang? Diskotik, karaoke, apa? Tutup sekaligus. Ada yang bisa? Nggak ada. Dengan corona tutup nggak? Tutup itu Pak. Masya Allah. Terus kita masih mengatakan nggak baik? Ya nggak baik itu sikap kita, bukan coronanya. Karena itu dalam membangun sikap ada 5 sikap yang dibangun. Berkaitan corona ya, ini kan buku teori. Sekarang kebetulan ada corona, di sini nggak ada corona. Waktu nulis ini kan belum ada corona kan gitu kan. Tapi sekarang diaplikasi dengan sikap positif tadi. Mari kita lihat bagaimana dengan menghadapi corona dengan 5 sikap. Lihat sini. Katanya kita nggak boleh berprasangka kepada Allah kecuali apa? Baik. Ingat kuncinya, jangan berprasangka kepada Allah kecuali apa? Baik. Kalau begitu corona baik nggak? Harus berprasangka ada baik, sehingga kita ngambil baiknya. Oke, sikap yang pertama, siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan dalam hidup itu. Jadi saya dan Bapak itu hari-hari harus selalu siap bangun tidur, saya siap menerima yang diinginkan, ya Allah izinkan, dan siap menerima yang tidak diinginkan. Kenapa Bapak harus siap? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Bisa jadi lebih baik menerima yang diinginkan, bisa jadi lebih baik menerima yang tidak diinginkan. Ini ayatnya sudah sangat populer ya, di Al-Baqarah 216. Wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Saya membaca ya, mungkin Bapak membaca juga ya, viral kemarinnya ada ketika Sriwijaya ditakdirkan oleh Allah jatuh, nggak kebetulan tentu dengan izin Allah. Belum lama kan ada pesawat Sriwijaya jatuh. Ada kisah begini, 2 orang udah pengen berangkat, udah bawa koper sampai di bandara, dicek rapidnya keterlaluarsa atau gimana lah intinya. Intinya dia, menurut dia nggak masalah, tapi menurut penerbangan masalah. Jadi 2 orang itu di cancel, nggak boleh ikut. Pertanyaan saya, kurang lebih ketika awal menerima ditolak, dia akan mendapatkan yang diinginkan apa tidak diinginkan? Yang tidak diinginkan, kan inginnya bisa naik pesawat kan, inginnya kan, tapi ditolak, berarti dia menerima yang tidak diinginkan. Kurang lebih secara manusia sedih nggak? Sedih. Ini belum ngomong husnudon ya, jangan ngomong husnudon, dia secara normal dulu sedih kan? Menyalahkan peraturan terlalu ketat banget sih gara-gara ini, padahal kan saya sehat gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Berapa jam kemudian dapat kabar hilang kontak kan, terus baru setelah sore ketahui bahwa Sriwijaya jatuh. Setelah tahu positif bahwa ada pesawat yang dia mau naik nggak jadi jatuh, kurang lebih orang tidur, orang itu masih bagaimana? Masih sedih apa sekarang gembira? Gembira. Dia mendapatkan yang tidak diinginkan. Sedih kan? Tapi begitu 1 jam, berapa jam kemudian dia bersyukur karena dia nggak mendapatkan yang dia inginkan. Itu yang dikatakan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal baik, minimal buat dia ada kesempatan bertobat, beramal baik ya. Bukan mengatakan pasti yang jatuh lebih, bukan itu maksudnya. Untuk dianya itu lebih ada kesempatan berbuat bertobat dan sebagainya. Subhanallah. Kita ingin mengatakan, oh lagi asik-asik kerja ada corona. Loh, kalau nggak ada corona kita nggak tahu apa yang terjadi kok. Sekarang minimal apa? Kemaksiatan tuh berkurang. Karaoke nggak ada, tempat maksiat tutup dengan sendirinya, tempat belanja kita nggak punya uang, nggak bisa belanja, juga sekarang sebagian udah sepi gitu kan. Subhanallah. Artinya apa? Hidup ini nggak boleh dengan selera kita. Kenapa? Kata Imam Ali kita nggak bisa, harus siap menerima yang diinginkan, siap menerima tidak diinginkan. Sahabat Ali mengatakan, karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Boleh jadi kita itu lebih baik menerima yang tidak diinginkan, boleh jadi yang diinginkan kita nggak tahu, sudah husnudon aja. Kalau sekarang kita nggak mendapatkan yang kita inginkan, insya Allah ini yang terbaik. Nah kan kalau begitu ya, karena ini ilmu tinggi yang harus diulang-ulang, jadi nggak denger langsung paham. Begitu jalan kan nggak mau macet, atau macet dan lupa lagi, maunya lancar, macet lagi. Padahal nggak tahu kalau nggak macet di sana mungkin ada kontainer
ngelimpangin kita, naudzubillahi min dzalik atau yang lain. Pendek kata sudahlah. Yang terjadi pada kita yang terbaik. Sikap yang pertama, di mana rumus kita harus berprasangka, tidak berprasangka kepada Allah kecuali baik. Yang kedua, kalau ternyata apa yang tidak kita inginkan terjadi gitu kan. Kayak tadi misalkan, terjadi nggak jadi berangkat. Satu pilihannya, ridho. Kenapa ridho? Secara bahasa yang sederhananya, ridho nggak ridho udah terjadi, ahi. Kita nggak mau sakit, saya nggak ridho, udah sakit. Rugi kan? Nah secara ayat di sini katakan, Rasul menyampaikan, inna idhamal jazai ma idhamil bala, wa inna allaha idha haba qawman ibtalahum, faman radiya falu ridho, wa man sakhito falu sahotu. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung dari besarnya ujian. Dan Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Ia akan memberi cobaan kepada barang siapa ridho mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa murka maka ia mendapatkan kemurkaan Allah. Coba bayangkan, kita kena musibah kayak sekarang kena corona, katakanlah begitu. Kita nggak ridho, kalau nggak ridho mendapat murka Allah. Udah kena corona, kena murka Allah, gimana coba? Tapi ketika ridho merubah yang musibah menjadi rahmah. Kenapa? Setiap kita rindu untuk mendapatkan ridho Allah, dengan ridho turun ridho Allah kepada kita. Oke? Jadi ketika ngadapin, karena kita tidak berprasangka kepada Allah kecuali kebaikan, maka bangun sikap, siap menerima diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan. Karena Allah titipnya pasti sempurna. Yang kedua, kalau terpaksa yang tidak diinginkan terjadi, ridho. Terus apa lagi? Kalau terjadi juga, berikutnya, jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Apa maksudnya? Sudah katakanlah maaf ya, sebagian karena koran di PHK, mempersulit diri dengan keluh kesah, dengan menyesal, dengan menyalahkan perusahaan, menyalahkan teman. Ini namanya mempersulit diri. Imam Ibnu Muwarraq berkata, innal musibata wahidatun fa in jazi'a sahibaha fahuma i'natan li anna ihdahumal musibatu bi'aina wa thaniyatu dhahabu ajri wa huwa a'dhamu minal musibah. Sesungguhnya musibah itu satu. Tek. PHK ya, musibah lah katakanlah ya. Apabila mengeluh menjadi dua, ya sialan lagi begini musibah, PHK lagi. Kurang perhatian no kantor begini begitu. Udah itu keluh kesah kan? Maka ketika keluh kesah menjadi dua, kenapa? Karena salah satu dari kedua dalam musibah itu sendiri, dan yang kedua adalah hilangnya pahala, dan ia lebih besar dari musibah tersebut. Kita kerja di PHK kan musibah ya, karena kita kan asbab kerja mendapatkan rezeki. Kita keluh kesah, musibahnya udah hilang duitnya, udah susah. Yang kedua hilang apa? Pahala. Dan ini lebih musibah, bukan sekedar hilang pahala, nambah apa? Murka Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati kita. Sakit boleh, tapi sakit harus dirubah menjadi rahmah. Dengan apa? Ikhlas. Dengan sakit ikhlas maka apa? Doanya makbul. Berdoa biar dikasih sama Allah, diampuni dosanya. Kita didolimi Pak sama kantor, padahal nggak salah satu orang. Alhamdulillah, orang yang dolim doanya makbul. Kalau kita keluh kesah atau mengatakan seandainya, ya, Rasul mengatakan idza asobaka syai'un fala taqul law ani faltu kada lakana kada wa kada. Apabila menimpa sesuatu kepada kamu, jangan katakan, oh seandainya sebegini akan begini. Walakin qul qadarullah ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah sudah takdir Allah. Sebab apa? Kata-kata seandainya membuka pintu setan. Jangan biasakanlah mengatakan seandainya. Oh seandainya nggak lewat sini nggak macet, belum tentu. Ya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Oke, sikap yang ketiga adalah jangan mempersulit diri. Nggak bisa. Siap menerima diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan. Kalau udah menerima ridho, jangan mempersulit diri. Yang ketiga, yang keempat sekarang, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kalau begitu corona pun ini kita punya andil besar, jangan-jangan dosa kita. Mana keterangannya? Nanti sampai di rumah dibuka
Ibnu Katsir ya, saya kutip ini. Terhadap ayat ini, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ketika ayat ini diturunkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma min habshin 'udin wala ikhtilajin 'irqin wala asratin qadamin illa bidzambin wa ma ya'fullahu anhu aksar." Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, tiada satu lecet pun karena kayu, dan tiada pula terkilirnya urat, dan tiada pula tersandungnya telapak kaki, melainkan karena perbuatan dosa, dan apa yang dimaafkan oleh Allah dari penderitanya adalah lebih banyak. Jangankan corona, jangankan gunung meletus, kemudian apa? Gempa. Kita tersandung kaki, lecet, maka ini nggak akan lecet karena kecuali dosa-dosa kita, karena dosa kita. Kaki terkilir, sampai segitunya Rasul menggambarkan itu ya. Kemudian apa? Kecuali karena perbuatan dosa kita. Dan alhamdulillah Allah memaafkan. Ya gimana nggak dosa ya? Coba kita kira-kira Allah ngasih kita ke tangan untuk apa? Agar tangan berbuat baik. Yang terjadi tangan kita lebih banyak berbuat baik apa sebaliknya? Kira-kira Allah ngasih kepada kita mata untuk apa? Melihat kebesaran Allah agar bersyukur. Yang terjadi apa? Melihat kelebihan orang. Seakan Allah salah ngasih rezeki, kenapa dia sholatnya biasa tapi kaya, kan gitu kan? Kenapa dia kafir tapi maju, terus menganalisa. Nah ini. Sebaliknya, sebagian lagi lebih gila lagi. Kita dikasih sehat, oleh Allah dikasih rezeki, tapi rezeki untuk menantang Allah dalam tanda petik. Bagaimana ini? Karena itu sudahlah. Lebih baik kita menjadi bagian solusi lah, nggak usah nyalahkan orang lain. Oh gara-gara dia enggak. Kita bagian terlibat. Maka salah satu terapi agar ini corona cepat selesai, banyak istighfar. Sudah didawamkan aja semua, gerakan yuk, gerakan istighfar, gerakan tahajud bersama, gerakan puasa bersama. Kalau perlu yang terbaik puasanya Daud kalau kuat, biar apa? Cepat berlalu. Kita mohon ampun kepada Allah. Itu jangan nyalahkan orang lain, percuma. Tapi ada vaksin, pecah dua nih, ada vaksin. Yang satu ngotot harus vaksin, yang satu ngotot menolak vaksin. Hati-hati, akidah di sini ada. Silakan menolak, tapi bukan menolak karena takutnya kepada vaksin, ada chip dan sebagainya. Kita pastikan bahwa kalaupun vaksin itu mengandung apa, nggak akan pernah membunuh kita kecuali dengan izin Allah. Oke, yang sepakat, oke, vaksin bisa menyembuhkan. Katakanlah vaksin betul tokcer bisa menyembuhkan, vaksin pun tidak bisa menyembuhkan kecuali dengan izin Allah. Libatkan Allah, jangan terlalu bersemangat, jangan nolak terlalu bersemangat, takutnya sama vaksin bukan sama Allah. Yang semangat menerima seakan-akan ini udah jadi Tuhan vaksin itu kan. Jangan. Silakan yang masing-masing punya ilmu, punya argumen, gak usah berantem itu, tapi libatkan Allah di situ. Vaksin tidak akan membunuh kita kecuali dengan izin Allah. Sebalik vaksin pun gak akan mengobatin penyakit kita kecuali dengan izin Allah. Paham ya sini ya? Oke. Nah, terus berikutnya apa? Yang kelima, selalu berhusnudzon, ini yang dikatakan tadi. Jadi dalam kita melihat bahwa tidak boleh berprasangka kepada Allah kecuali baik dengan sikap-sikap tadi, siap menerima yang diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan. Kalau udah tertimpa ridho, jangan mempersulit diri, introspeksi diri, gitu kan? Dan selalu membangun husnudzon bila. Gimana yang bisa dibangun? Ya, kita tahu Allah sudah prasangka kita. Kalau ujian nih kita berprasangka akan berakhir, segera berakhir, insya Allah mudah-mudahan segera berakhir. Allah akan memberikan kebaikan, pasti dong dengan adanya kita sakit, kemudian berdoa, doa kita makbul kebaikan. Sakit, ikhlas, insya Allah diangkat derajat. Ingat, ujian Rasul lebih besar daripada kita. Ingat, jangan-jangan dengan ujian ini Allah lagi rindu dengan kita. Kita jarang menjerit kepada Allah. Dengan ujian, kita makin dengar istighfarnya banyak, tahajudnya banyak, baca Qur'annya banyak. Bukankah ini kebaikan? Berarti apa? Allah mungkin lagi rindu jeritan kita. Positif aja. Tetap bersyukurlah. Kenapa? Di luaran sana coba, teman-teman di Rohingya kayak apa? Teman-teman di mana Suriah seperti apa? Teman-teman di Yaman di sana lagi bergejolak perang seperti apa? Kita alhamdulillah masih seperti. Jadi terus berpikir positif, berhusnudzon, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa kata Rasul? Satu kebaikan, satu keburukan tidak bisa menolak dua keburukan. Jadi datangnya satu keburukan, datangnya dua kebaikan.
Jadi dua kebaikan ya, atau satu keburukan tidak bisa mengalahkan dua kebaikan. Baik, saya rasa ini udah adzan. Kita adzan dulu sebentar, nanti boleh tanya jawab atau kita diteruskan sedikit. Ini udah hadis yang ketiga. Sudah masuk adzan akhir. Saya break dulu ya, kita adzan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.